Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat maktuluan, dan banyak nikmat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kedua, selawat dan salam tak luput kami panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina Sintiawati dengan NIM 2210301050, ingin menyampaikan sedikit informasi tentang salah satu tokoh hebat Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Hisham. Kiai Haji Hisham yaitu ketua pengurus Muhammadiyah yang ketiga. Ia dipilih dan dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934. Ia adalah salah satu murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga adalah seorang abdi dalam ulama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kiai Haji Hisham lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 10 November 1883 dan wafat 20 Mei 1945. Ia memimpin Muhammadiyah hanya dalam 3 tahun. Pertama, ia dipilih dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934. Yang kedua, dia dipilih dalam Kongres ke-24 di Banjarmasin pada tahun 1935. Dan berikutnya, kembali dipilih pada Kongres Muhammadiyah ke-25 di Batavia, Jakarta pada tahun 1936. Yang paling menonjol pada diri Kiai Haji Hisham adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini tercermin dari pendidikan putra-putrinya yang disekolahkan di beberapa perguruan yang didirikan pemerintah. 2 orang putranya disekolahkan menjadi guru yang saat itu disebut sebagai bifot, yang akhirnya menjadi guru di Hizmul Quran Muhammadiyah di Kudus dan Yogyakarta. 1 orang putranya menamatkan studi di Hoger Quick School di Purworejo dan seorang lagi menamatkan studi di Europe Quick School Surabaya. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk mendidik calon guru yang berwenang untuk mengajar HIS Gubernemen. Tak payah lagi bahwa dunia pendidikan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Hisham mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan juga ketertiban dalam administrasi dan organisasi juga semakin mantap. Hal ini terjadi barangkali karena Kiai Haji Hisham pada periode kepemimpinan sebelumnya telah menjadi ketua bahagian sekolah, saat ini yang disebut dengan Majelis Pendidikan. Dalam pengurus besar Muhammadiyah pada periode kepemimpinan Hisham saat ini, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar 3 tahun atau disebut dengan Vol School atau sekolah dasar, dengan menyai persyaratan dan kurikulum sebagaimana Vol School Gubernemen. Setelah itu dibuka pula Very Close School Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Dengan demikian, maka bermunculan Folk School dan Folk School Muhammadiyah di Indonesia, terutama di Jawa. Ketika pemerintah kolonial Belanda membuka standar school, yaitu sekolah dasar 6 tahun, Muhammadiyah pun mendirikan sekolah yang semacam dengan itu. Bahkan Muhammadiyah juga mendirikan Hollands Inland School, Met the Quran Muhammadiyah, untuk menyamai usaha masyarakat Katolik yang telah mendirikan Holland Inland School, Met the Bible. Kebijakan Kiai Haji Hisham dalam memimpin Muhammadiyah saat itu diarahkan pada modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga selaras dengan kemajuan pendidikan yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial. Ia berpikir bahwa masyarakat yang ingin putra-putrinya mendapatkan pendidikan umum tidak perlu harus memasukkannya ke sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial, karena Muhammadiyah sendiri telah mendirikan sekolah-sekolah umum yang mempunyai mutu yang sama dengan sekolah-sekolah pemerintah. Bahkan masih dapat pula dipelihara pendidikan agama bagi putra-putri mereka. Walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berat, sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah akhirnya banyak yang mendapatkan pengakuan dan persamaan dari pemerintah
pemerintah kolonial saat itu. Dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah, Kiai Haji Hisham mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial dengan bersedia menerima bantuan keuangan dari pemerintah kolonial saat itu. Walaupun jumlahnya sangat sedikit dan tidak seimbang dengan bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah Kristen saat itu, hal inilah yang menyebabkan Kiai Haji Hisham dan Muhammadiyah mendapatkan kritikan keras dari mahasiswa yang syarikat Islam yang saat itu melancarkan politik non-kooperatif. Namun, Hisham berpendirian bahwa subsidi pemerintah itu merupakan hasil pajak yang diperas dari masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Dengan subsidi tersebut, Muhammadiyah bisa memanfaatkannya untuk membangun kemajuan bagi pendidikan Muhammadiyah yang pada akhirnya juga akan mendidik dan mencerdaskan bangsa ini. Menerima subsidi tersebut lebih baik daripada menolaknya, karena jika subsidi tersebut ditolak, maka subsidi tersebut akan dialihkan pada sekolah-sekolah Kristen yang didirikan pemerintah kolonial, hanya akan memperkuat posisi kolonialisme Belanda. Berkat perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang pesat pada periode Hisham, maka pada akhir tahun 1932, Muhammadiyah sudah memiliki 103 Fall School, 47 Standard School, 69 Hollands Inline School, dan 25 Scale School, yaitu sekolah 5 tahun yang akan menyambung ke Mulo atau Mir Yurid berlagar on the way setingkat SMP saat ini. Bagi murid tamatan Fair Folk School atau Standard School kelas 5, di sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut juga dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu merupakan lembaga pendidikan pribumi yang dapat menyamai kemajuan pendidikan sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah Katolik, dan sekolah-sekolah Protestan. Berkat jasa Kiai Haji Hisham dalam memajukan pendidikan untuk masyarakat, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda saat itu berupa bintang tanda jasa, yaitu Ridder Orde van Oranje Nassau. Ia dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam berpendidikan Muhammadiyah yang dilakukan dengan mendirikan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat di Indonesia. Sangat menginspiratif sekali Kiai Haji Hisham, yaitu sebagai ketua pengurus Muhammadiyah yang ketiga. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.